Ini loh sejarah nggak jelas. Emang belajarnya tentang apaan sih? Tentang ini loh, English Partage nih. Apaan sih, nggak guna banget. Aduh, gak guna. Kita tuh banyak tahu dampaknya dari English Partage. Memang kalian susah ngerti, makanya kita nonton lewat video aja yuk. Nah, apa sih ini English Partage menurut murid-murid SDHDM? Menurut aku English Partage adalah organisasi yang memperjuangkan kesetaraan dalam keberagaman Indonesia, terutama dalam hak asasi manusia. English Partage itu adalah partai politik pertama di Indonesia yang tujuannya untuk menyatukan orang-orang Indonesia biar merdeka. Nah, English Partage ini adalah sebuah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1912 di Hindia Belanda oleh 3 tokoh, yaitu Doris Dekker, Cio Mangunkusumo, dan Suwadi Suryaningrat. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Terus apa hubungannya sama generasi kita sekarang? Walaupun jauh apa, kita tetap bisa merasakan inspirasi di dunia yang sekarang ini. English Partage memberi dampak untuk tidak lagi memandang suku, ras, dan agama seseorang, dan juga diajarkan pentingnya kesetaraan dan kewajiban memiliki HAM. Dan untuk bersatu sebagai negara Indonesia, kita juga diajarkan untuk memiliki rasa nasionalisme dan melakukannya hingga sekarang. Karena English Partage ini juga, kita juga bisa merasakan kesetaraan dan juga toleransi. Kita bisa merasakan hal itu walaupun kita Indonesia ini berdiri dari atas berbagai agama, ras, dan suku bangsa. Terus apa dampaknya kalau HAM nggak ada? Jika tidak ada HAM, maka tidak ada peraturan yang bisa menjamin hak-hak hidup manusia. Manusia tidak bisa hidup sesuai dengan martabatnya, maka juga akan menimbulkan konflik antar dalam masyarakat dan menimbulkan adanya ketidaksetaraan di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kalau HAM ini ditiadakan, yang pastinya dunia ini bakalan hancur dan kacau banget. Karena kalian lihat aja deh, kasus pembulian ini masih banyak terjadi, dan kalau HAM tidak ada, yang pastinya itu akan melonjak kasusnya, dan bakalan ada banyak pembunuhan, banyak kasus tentang pencurian dan lain sebagai hal. Dan itu tidak akan diproteksikan oleh siapapun. Jadi semua orang bisa melakukan hal tersebut, dan itu akan membuat negara ini jadi hancur dan tidak akan maju. Benar-benar juga ya ternyata. Sama itu aku sadar. Ternyata ini penting banget untuk siswa-siswi di era sekarang untuk belajar tentang kesetaraan hak ini. Bener sih, tapi emangnya HAM di Indonesia udah merata? Kalau menurut aku sendirinya, tingkat kesadaran HAM-nya itu masih sangat kurang gitu. Faktanya adalah di sekolah negeri ya, kurikulum negeri, kurikulum nasional itu pelajaran tentang HAM itu nggak ada. Paling ipin 1-2 materi di dalam mata pelajaran PKN, dan itu pun juga yang diajarkan kebanyakan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Harusnya kita diajarin dulu, diedukasi dulu hak-hak apa aja yang kita punya sebagai manusia gitu loh, supaya kita bisa tahu mana sih pelanggaran HAM ringan dan mana yang berat. Oleh karena banyak sekali orang-orang di Indonesia yang tidak aware dengan haknya yang mereka miliki, akhirnya terjadi tuh banyak sekali pelanggaran kecil aja tentang pembulian di sekolah. Misalnya pembulian di sekolah terhadap anak-anak yang misalnya disabilitas atau misalnya kulitnya gelap. Nah itu kan mereka ngebully, dan mungkin yang dibully juga nggak berani melawan ya, karena mungkin mereka tuh nggak sadar kalau misalnya mereka tuh nggak boleh diperlakukan seperti itu karena mereka memiliki. Sedih banget ya lihat keadaan negara kita sekarang. Walaupun banyak tahun udah berlalu, tapi hak asasi manusia masih dipandang sebelah mata. Walaupun HAM ini tuh sangat penting untuk menyadarkan bahwa kesetaraan dalam hak dan pengertian bahwa semua orang memiliki hak yang sama walaupun berbeda suku, agama, ataupun ras. Makanya yuk kita Hargai perbedaan kita semua.